Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Selamat Guru. pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini kalian? Luar biasa Bu. sehat. Sehat? Oke. Hari ini apakah kalian masuk semua, teman-teman kalian? Coba dilihat. Semua, Bu. Masuk semua ya, Mega ya. Mega ketua Iya, kelasnya, Bu. coba dilihat temannya. Masuk Iya, semua. Bu. Semuanya Bu, masuk. terlambat Bu saya, Bu. Gimana, Kukuh Pak? itu, Bu. Sudah datang. Gimana? Kukuh, Bu. Oh, Bu. Terlambat Bu saya, Bu. Ya, Hujan. Oh, hujan. Ya, nggak apa-apa. Yang penting mantelnya jangan dibawa masuk ke kelas ya, Ku. Coba Ya, Bu, itu siap. dilihat lantainya ada yang basah apa enggak. Ya, Bu. Semuanya kelihatannya udah bersih ya ruangannya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu bersama-sama. Ayo Mega dipimpin. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu Guru. Teman-teman, Sama. sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, teman-teman. Terima kasih, Bu Guru. Terima kasih Mega. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, kita akan seperti biasa membacakan Pancasila dulu bersama-sama ya. Suaranya yang semangat ya. Yuk dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Pancasila. Satu. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hebat sekali ya. Sekarang kalian sudah hafal Pancasila. Itu sebabnya Bu Guru setiap hari menyuruh kalian membaca Pancasila agar kalian itu jadi cepat hafal, tidak lupa-lupa terus ya. Nah, hari ini kita itu akan belajar mengenai teks laporan hasil pengamatan. Minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai teks narasi. Hari ini kita ganti tema, ganti materi, mau belajar teks laporan hasil pengamatan. Dari teks itu nanti kita akan mencari atau menggali atau menelaah. Mungkin kalian enggak paham ya kata menelaah. Intinya ya mencari informasi. Ya, informasi dari teks itu, dari teks laporan hasil pengamatan. Sebelum belajar, Bu Guru akan menanyakan dulu perlengkapan belajar kalian. Sudah lengkap apa belum? Kalian bawa buku bahasa Indonesia apa enggak hari ini? Bawa. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa mengetahui teks laporan hasil pengamatan itu untuk membantu kalian mempelajari hal-hal yang ada di sekitar kalian melalui pengamatan. Kalian paham nggak itu mengamati? Kalian datang ke pasar malam misalnya ya, kalian melihat di situ banyak permainan. Kalian ingin mendekat apa tidak? Ingin, Bu. Ingin ya, berarti kalian ingin mencari tahu atau mencari informasi. Atau kalian ingin mengamati di pasar malam itu ada apa aja. Selain itu kalian mestinya juga kepengen naik ya, kepengen seneng-seneng. Nah, di sini yang dimaksud dengan teks laporan hasil pengamatan adalah ketika kalian mengamati suatu hal, terus kalian mencari tahu informasi tentang hal itu. Nah, nanti Bu Guru akan menayangkan sebuah video mengenai teks laporan hasil pengamatan. Kalian simak videonya baik-baik ya. Nah, sebelum kalian menyimak video, kalian akan Ibu bagi menjadi
beberapa kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti tugas kalian setelah berkelompok itu, kalian itu mendiskusikan video atau hasil tayangan yang akan Ibu berikan untuk kalian. Kalian nanti amati baik-baik ya videonya. Sebentar saya bagi dulu kelompoknya. Kelompok pertama ada Seno, Anggun, dan Heli. Kelompok kedua ada Esti, Daryanti, dan Kuku. Kelompok ketiga ada Hairiah, Sri, Dewi, dan Mega. Nah, setelah Ibu bagi kelompoknya, sekarang Ibu akan menayangkan videonya. Coba perhatikan ya. Secara umum, Baik, Bu Guru. teks laporan hasil pengamatan berisi yang pertama, informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, berisi tentang kumpulan fakta-fakta. Dan yang ketiga, simpulan. Diperhatikan lagi. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan itu berisi apa aja coba? Oh iya, terima kasih Mega, pinter sekali ya. Tepuk tangan buat Mega. Iya, Bu. Perhatikan lagi videonya ya. Dalam teks laporan hasil pengamatan juga terdapat ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Mak lagi videonya. Dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Ada berapa ide pokok dalam satu paragraf, anak-anak? Satu, Oke, Bu Guru. pinter. Itu juga diingat ya, jangan sampai lupa ya. Ya. Dan teks berikut. Pada suatu hari, Dedi mendapat tugas membuat laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi. Dedi harus melakukan pengamatan terhadap tanaman singkong terlebih dahulu. Setelah itu, barulah Dedi dapat menulis laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tanaman singkong. Nah, di teks ini dikatakan bahwa ada seorang anak bernama Dedi yang mendapat tugas apa? Mengamati apa? Tanaman, Bu, tanaman singkong. Selanjutnya, paragraf kedua, Dedi pun meminta ayah untuk menemaninya ke kebun singkong di belakang rumah. Dedi dan ayahnya mencabut satu tanaman singkong. Dedi pun mengamati setiap bagian tanaman singkong. Kata ayah Dedi, bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi adalah umbi akar dan daunnya, sedangkan batangnya tidak dapat dimakan. Akan tetapi, batang singkong dapat ditanam kembali dan akan menjadi tanaman singkong yang baru. Baik, sekarang Sri, coba tanaman singkong itu yang dapat dikonsumsi apanya, Sri? Bagian umbi akar dan daunnya, Ibu. Iya, pinter. Terus, Esti, yo batang singkong bisa digunakan untuk apa, yo Esti? Esti mana Bisa. ini? Ya, Ibu. Ya, Ya, batang apalagi singkong, yang dapat dimanfaatkan? batangnya juga dapat dimakan ya, Bu ya. Bukan dimakan, Esti. Coba dilihat. Didengarkan lagi tadi. Batangnya Ini dapat nggak diapain? konsen. Kurang konsentrasi saya, Bu ya. Coba siapa Ngapal, yang Bu, bisa ngapal. membantu? Dapat Saya ditanam, punya ngantuk, Ibu. dapat Ya, ditanam, Ibu. Bu.
dapat ditanam ya, bukan dimakan Oh, iya. batangnya ya, karena batangnya keras. Nanti gigi kalian sakit ya. Iya, Ya, Ibu. Bu. Nah, itu diingat-ingat bagian-bagian pohon singkong, apa aja yang dapat dimakan, terus apa lagi yang dapat dimanfaatkan. Guru lanjutkan ya videonya. Selanjutnya, paragraf ketiga. Setelah selesai mengamati bagian tanaman singkong, Dedi dan ayahnya membersihkan singkong. Singkong tersebut direbus oleh ibu Dedi. Dedi suka makan singkong rebus. Ternyata tanaman singkong yang dimakan adalah bagian umbi akarnya. Dedi pun menuliskannya dalam laporan hasil pengamatan yang ia buat. Nah, itu udah dijelaskan juga ya, bahwa makanan pohon singkong itu yang dapat dimakan itu bagian apanya? Umbi Ayo. akarnya, Bu. Ya, umbi akarnya. Selain itu bisa juga Daunnya. daunnya. Daunnya bisa dimasak ya. Apakah Batang, Bu. ibu kalian suka masak daun singkong juga enggak di rumah? Iya, Bu. Suka, Bu. Sayurnya, Bu. Terus Ya, coba siapa yang pernah makan ubi singkong Saya, rebus? Ibu. Saya, Saya, Bu. Bu. Nah, bisa selain direbus bisa diapain juga? Jadi Goreng, Bu, digoreng. Iya, Goreng, Bu. digorenger ya. Dibikin kolak, pakai Ibu. keripik, Bu. Bikin kolak juga bisa ya, enak ya. Dibikin combro, Bu. Combro. Oh iya. Selanjutnya kita akan mencari informasi apa yang ada di teks yang tadi kita dengarkan bersama-sama. Diperhatikan ya anak-anak ya. Informasi yang ada dalam tiap paragraf. Informasi yang dapat kita peroleh dari teks tersebut yaitu: informasi pertama, bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi adalah umbi akar dan daun. Informasi kedua, batang singkong tidak dapat dimakan. Informasi ketiga, batang singkong dapat ditanam kembali dan akan menjadi tanaman singkong yang baru. Nah, itu adalah informasi yang dapat kita peroleh dari teks laporan hasil penelitian mengenai tanaman singkong. Bagian kelompok pertama, coba menyebutkan informasi yang terdapat dalam paragraf 1. Siapa yang mau mewakili kelompok pertama dari Seno, Anggun, dan Heli? Saya, Bu. Ayo. Heli ya yang mau mewakili ya. Silakan Heli sebutkan informasi yang terkandung dalam paragraf 1 tadi. Paragraf 1, informasinya tanaman singkong yang dapat dikonsumsi adalah umbi, akar, dan daun, Bu. Ya, terima kasih Heli. Nah, selanjutnya kelompok 2, Esti, Daryanti, dan Kuku. Coba informasi apa yang dapat diambil dari teks paragraf yang kedua? Batangnya bisa dimakan, bisa dimakan. Yang lain menanggapi benar enggak? Batangnya bisa dimakan apa enggak? Biarin Tidak, Bu. aja yang makan, Bu. Biar Nanti giginya kalau kuat. itu dimakan, rontok Iya giginya, benar Bu. ya. Batangnya tidak dapat dimakan karena itu keras ya. Kelompok 3, Hairiah, Sri, Dewi, dan Mega. Siapa yang mewakili menyampaikan informasi yang terdapat dalam paragraf 3? Saya, Bu Guru. Ya, silakan. Batang singkong
dapat ditanam kembali dan akan menjadi tanaman singkong yang baru. Nah, itu hasil diskusi kalian telah kalian presentasikan dan ditanggapi oleh kelompok lain. Dan semuanya ternyata jawabannya itu benar. Ya, pintar-pintar sekali kalian hari ini. Semoga kedepannya kalian akan tetap menjadi anak-anak yang pintar dan berkarakter. Nah, setelah kita mengulas tentang informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil pengamatan tadi, untuk menghilangkan tegangan belajar tadi, belajarnya tadi menegangkan apa menyenangkan? Menyenangkan, Ibu. Kan ya. Menyenangkan. Nah, kita akan melakukan tepuk sedikit bersama-sama ya. Guru akan menyanyikan tepuk seperti biasa. Kalau Ibu bilang, kalau kau anak hebat tepuk tangan, aku hebat. Seperti itu jawabannya ya. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini saya rasa sudah cukup sekian. Kita telah belajar mengenai teks laporan hasil pengamatan. Dan yang kita peroleh dari teks laporan pengamatan tadi adalah baru mengenai informasi yang ada dalam tiap paragraf teks laporan hasil pengamatan. Untuk pertemuan besok, kita akan mempelajari teks laporan hasil pengamatan lagi, tapi kita akan menggali ide pokok tiap paragraf ya, bukan lagi mencari informasi, tapi menggali ide pokok tiap paragraf. Nah, apa yang Ibu sampaikan materi hari ini, coba nanti kalau di rumah kalian baca lagi. Nanti akan Ibu bagikan teksnya per paragraf sesuai dengan kelompoknya. Kalian baca lagi di rumah, coba kalian cermati ide pokok apa yang ada dalam paragraf tersebut. Sehingga pada pertemuan berikutnya, nanti kalian sudah dapat memahami apa yang akan Ibu sampaikan, apa yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, apakah ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Sudah paham semuanya ya? Jangan lupa ya di rumah rajin belajar. Kita tutup pembelajaran hari ini. Kalian akan mengerjakan lembar evaluasi individu, yaitu kalian akan menjawab 5 pertanyaan dari pembelajaran hari ini. Bu Guru akan membagikan teks ya, yang berisi 5 soal, pilihan ganda, kalian jawab. Waktunya untuk menjawab soal 5 menit cukup apa enggak? Cukup, Bu Guru. Cukup, anak-anak pinter ya. Baik ya, teksnya Ibu bagikan. Setelah itu kalian kerjakan ya. Nah, setelah mengerjakan hasil evaluasi pembelajaran hari ini, kalian berarti sudah sampai di tahap akhir pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini memberikan pengetahuan baru untuk kalian. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam diskusi hari ini. Ibu lihat kalian semuanya sikapnya baik dan aktif ya dalam berdiskusi. Sebelum pembelajaran Ibu akhiri, kita akan melakukan doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Ya, baik Bu Guru. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Mega. Selamat siang anak-anak semua. Bu Guru pamit dulu ya. Ibu ya, Ibu ya. Sampai berjumpa kembali, Ibu. Terima kasih.